Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum PJJ dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi yang akan dibahas dan mendapat ilmu yang barokah. Tetap sehat dan semangat untuk mengikuti PJJ. Silahkan absen dulu di WA Group. Tolong diurutkan. Bab yang akan kita bahas yaitu fisika inti dan radioaktivitas, meliputi inti atom, radioaktivitas, dan reaksi inti. Ini kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu untuk menganalisis inti atom, defek massa, dan energi ikat inti. Apa yang terpikir di benak Anda ketika mendengar nuklir? Kemunculan nuklir atau atom mulai terkenal di dunia dari kejadian jatuhnya bom atom di Jepang, khususnya di kota Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus tahun 1945 oleh sekutu. Bom atom ini merupakan satu bentuk reaksi inti atom yang tidak terkendali, maka sangat berbahaya. Tetapi jika nuklir ini digunakan secara tepat dan benar, maka akan banyak bermanfaat bagi peradaban manusia. Salah satunya yaitu untuk PLTN, kemudian dalam semua bidang itu memakai nuklir, diantaranya industri, bidang kedokteran, bidang pertanian, dan lain-lain yang akan kita bahas untuk bab selanjutnya. Dan kegiatan inti yaitu untuk membahas inti atom, nuklida, defek massa, dan energi ikat inti. Kita mulai aja untuk struktur inti atom. Atom ini terdiri dari inti atom dan awan elektron. Seperti yang terlihat di gambar, yaitu inti atom ini yang berada di pusat atom sesuai pendapatnya Rutherford, yaitu inti atom itu terletak di pusat atom, kemudian dikelilingi oleh elektron. Inti atom ini terdiri dari proton, yaitu bermuatan positif, dan neutron ini tidak bermuatan atau netral. Proton dan neutron ini bergabung, saling berdekatan, yang membentuk nuklida atau nukleon. Jadi satu proton dan satu neutron itu disebut satu nukleon. Kemudian lambang atom itu dilambangkan X, bawahnya Z, atasnya A. X ini adalah nama atom atau lambang atom atau unsur. Sedangkan A ini adalah nomor massa dan Z nomor atom. A ini adalah jumlah nukleon atau ditambah neutron atau jumlah nukleon. Sedangkan Z ini nomor atom itu melambangkan jumlah proton. Untuk atom netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Sedangkan A-Z ini adalah jumlah neutron. Saya lanjutkan. Ini contohnya.
ini ada Li, bawah 3, atas 7. Boleh ditulis seperti ini, boleh seperti lambangnya tadi. Kemudian Li ini ada nama atomnya, litium. Kemudian ini Z-nya, ini merupakan jumlah proton. Ini 3, karena ini atomnya netral, maka jumlah elektronnya jadi juga 3. Kemudian ini A-nya, nomor masanya, ini 7. Sedangkan jumlah neutronnya A-Z, ini 4. Kemudian satuan massa atom, karena ini kecil, maka satuan massa atom itu besarnya 1 SMA, satuan massa atom, 1/12 massa atom karbon 612 atau C612. Kalau dinyatakan dalam kilogram, 1 SMA itu sama dengan 1,6605 kali 10 pangkat min 27 kg. Sedangkan massa proton sendiri ini 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Atau kalau dinyatakan dalam SMA ini 1,00728 SMA, sedangkan massa neutron ini 1,6749 kali 10 pangkat min 27 kg. Atau kalau dinyatakan dalam SMA 1,00866 SMA. Kita lanjutkan tentang defek massa. Defek massa adalah besarnya selisih jumlah seluruh nukleon dengan massa inti. Rumusnya, defek massa lambangnya delta M. Selisih nukleon adalah terbentuk dari proton dan neutron. Maka rumusnya delta M sama dengan Z. Z-nya tadi jumlah protonnya kali massa proton ditambah A-Z. A-Z itu adalah jumlah neutron kalikan massa neutron dikurangi massa inti. Ini keterangannya. Delta M itu defek massa. Satuannya bisa dalam kilogram atau dalam SMA. Defek massa proton juga satuannya bisa kilogram, bisa SMA. Massa neutron satuannya bisa kilogram, bisa SMA. Kemudian Z tadi nomor atom, ini jumlah proton dalam inti. A-Z jumlah neutron dalam inti. Contoh, massa proton 1,007 SMA, massa neutronnya 1,008 SMA, dan massa inti litium 37 SMA. Besar defek massa pada pembentukan inti litium adalah ini yang diketahui. Ini jawabannya. Jadi diketahui tadi massa proton 1,007 SMA, massa neutronnya 1,008 SMA, kemudian Z-nya 3, A-Z atau neutronnya 4. Maka yang ditanya tadi defek massa delta M. Rumusnya delta M Z kali massa proton ditambah A-Z kali massa neutron dikurangi massa inti. Kita masukkan yang sudah diketahui. Z-nya 3, massa protonnya 1,007 dikalikan. Kemudian ditambah A-Z-nya tadi massa neutronnya 1,008
008 kalikan 4 dikurangi, kalau tidak diketahui massa inti, maka A ini menunjukkan massa inti, sehingga dikurangi 7, maka besarnya defek massanya ini 0,053 SMA, karena yang diketahui satuannya SMA. Ada pertanyaan? Nanti kalau ada, silahkan di grup WA saja. Saya lanjutkan. Energi ikat inti. Energi ikat inti adalah energi yang menyebabkan nukleon bisa bersatu dalam inti. Ini untuk mengimbangi gaya kolom. Karena kemarin sudah kita bahas, dua muatan yang sejenis saling berdekatan, maka akan tolak-menolak. Dua muatan yang berlainan jenis berdekatan akan tarik-menarik. Tetapi di sini inti ini ada beberapa muatan sejenis, itu proton, jangan proton, dan ditambah neutron. Maka untuk mengimbangi gaya tolak-menolak antar proton atau gaya kolom, ini diimbangi dengan gaya ikat inti. Nah, besarnya gaya ikat inti ini asalnya dari energi ikat inti. Nah, energi ikat inti ini asalnya dari defek massa. Jadi, saya ulang, energi ikat inti adalah energi yang menyebabkan nukleon bersatu dalam inti. Menurut Einstein, rumusnya yaitu E sama dengan M kali C kuadrat. E ini energi ikat inti, M massa benda, C cepat rambat cahaya. Menurut Einstein, M-nya itu satuannya harus kilogram, sedangkan C-nya itu meter per sekon, sehingga E-nya, energi ikat inti, ini satuannya Joule. Dan bisa dinyatakan dalam satuan SMA, ini ada kesetaraan antara massa dan energi. Menurut pengukuran, massa 1 SMA ini dapat berubah menjadi energi sebesar 931,5 mega elektron volt atau MeV. Sehingga besarnya energi ikat inti jika defek massa satuannya dalam SMA, maka tinggal mengalihkan saja 931,5 MeV. Kalau dinyatakan dalam Joule bisa atau tidak? Bisa, karena 1 MeV itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 13 Joule. Tapi syaratnya di letak M-nya satuannya harus kilogram. E-nya satuannya Joule. Tapi kalau di ini satuannya di letak M-nya SMA, maka hanya dikalikan 931,5, tapi satuan energinya E-nya MeV. Kemudian untuk besarnya energi ikat per nukleon atau satu nukleon, ini En lambangnya, energi ikat per nukleon, sama dengan energi ikat inti dibagi nomor massa atom, dibagi nomor massa atom, sehingga rumusnya En sama dengan E per A. Contoh, massa inti atom Ca 2040 adalah 40,078 SMA. Jika massa SMA
jika massa proton 1,007 SMA dan massa neutron 1,008 SMA, tentukan energi ikat inti dan energi ikat per nukleon. Untuk jawabannya diketahui Z 30, A- Z tadi hanya 40 sekarang 20 massa neutronnya, massa intinya 40,078 SMA, massa protonnya 1,007 SMA, massa neutronnya 1,008 SMA. Yang ditanya energi ikat inti E dan energi ikat per nukleon En. Kita cari dulu defek massanya. Rumusnya tadi sudah dibahas, yaitu delta M sama dengan Z kali massa proton ditambah A min Z kali massa neutron dikurangi massa inti. Z-nya 20, massa protonnya 1,007 ditambah A min Z 20, massa neutronnya 1,008 dijumlahkan kemudian dikurangi massa intinya, yaitu didapat 0,222 SMA. Kemudian karena ini satuannya SMA, maka kesetaraannya 1 SMA tadi berubah menjadi energi 931,5 mega elektron volt, maka tinggal E sama dengan delta M kalikan 931,5. Didapat E-nya, energi ikat intinya 206,79 MeV. Kemudian massa ikat per nukleon, tadi rumusnya E per A. E-nya didapat dari sini 206,79, A-nya 40, sehingga En-nya didapat 5,17 MeV. Bagaimana anak-anak? Jika kurang jelas, silahkan pertanyaannya di WA grup. Kemudian untuk memahami, apakah Anda sudah paham pada materi ini, tolong kerjakan soal. Ini di buku masing-masing ada 5 soal. Kalau ada pertanyaan, silahkan di WA grup. Sekian penjelasan dari nuklida, defek massa, energi ikat inti. Semoga bermanfaat dan Anda bisa memahami. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang radioaktivitas. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.